Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, sektor perikanan Kabupaten Penajam Pasir Utara juga berpotensi menjadi lumbung pangan IKN, baik dari perikanan darat maupun tangkap. Nelayan sebagai penyuplai pangan IKN di masa depan pun berharap pembangunan tidak menyingkirkan warga di daerah penyangga. Saksikan selengkapnya penelusuran Adinda Kusumo langsung dari Penajam Pasir Utara. Budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Penajam Pasir Utara semakin menggeliat. Potensi ekonomi meroket seiring pembangunan ibu kota negara IKN sebagai pasar baru komoditi ikan air tawar. Pembangunan IKN akan memicu pertumbuhan penduduk sekaligus permintaan bahan pangan dari wilayah sekitar. Potensi ekonomi pun dilirik kelompok budidaya ikan Pokdakan Biawan di Desa Sebakung Jaya, Kelurahan Babulo Laut, Kecamatan Babulo, Penajam Pasir Utara. Sejak Juli lalu, Pokdakan Biawan berhasil menggandeng Dinas Perikanan Penajam Pasir Utara sebagai mitra untuk memasok 8.000 ekor bibit ikan nila. Pokdakan Biawan menerapkan teknik bioflok, budidaya yang mengandalkan pasokan oksigen dari air mengalir dan pemanfaatan mikroorganisme dalam suatu kolam bundar. Waktu pertama kali instalasi ini, apa idenya? Jadi waktu instalasi pertama ini tuh kita mikirnya karena kolam-kolam rumah di sini ya. Kolam-kolam rumah di sini tuh ketika kemarau, kering, itu ketika nanti ada hujan lagi, airnya itu susah netralnya, Mbak. Jadi untuk dilakukan budidaya ikan itu sangat susah ya. Kalau bioflok kan dia tidak terpengaruh oleh tanah. Karena budidaya di kolam tanah itu tricky banget, Mbak. Apalagi kalau tanah Kalimantan ya khususnya, itu airnya susah dinetralkan. Dalam artian pH-nya tinggi, kandungan zat besinya tinggi, yang nggak bagus lah buat ikan gitu. Umumnya, teknik bioflok mampu menggenjot produktivitas ikan budidaya 12 hingga 15 kali lipat dibandingkan dengan kolam biasa. Anggota Pokdakan Biawan Bintang Wahyu Aji memprediksi ribuan ikan nila siap panen setelah 3 hingga 5 bulan dengan keuntungan lebih dari 5 juta rupiah. Bintang menilai budidaya ikan air tawar menjadi potensi ekonomi menjanjikan untuk warga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Namun, Pemkab perlu memastikan akses pasar guna mendorong warga mengembangkan budidaya ikan air tawar. Tantangan sampai sejauh ini apa aja? Kendala-kendala yang masih perlu untuk mungkin disampaikan kepada pemerintah setempat untuk bisa mencapai lumbung pangan untuk IKN. Upaya dinas-dinas itu juga sudah cukup baik lah. Tinggal bagaimana kita kelompok-kelompok ini sadar lah sebetulnya. Karena memang kebanyakan kelompok itu juga masih belum memaksimalkan kolamnya. Karena ya tadi peluang ikan itu masih sangat kecil di sini, Mbak. Dari segi pasarnya, misalkan pemerintah bisa menyediakan pasar yang lebih jelas gitu ya. Saya rasa juga para pembudidaya juga bakal beralih ke ikan juga kok, Mbak. Produksi perikanan darat seperti ikan dan udang terus meningkat selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU. Demi memenuhi permintaan pangan seiring pembangunan IKN, Pemkab PPU menargetkan optimalisasi produksi hingga lebih dari 20.000 ton. Kendati potensi perikanan darat kian menjanjikan, nelayan tradisional wilayah pesisir Penajam Pasir Utara justru resah di tengah pembangunan IKN. Saya mendatangi kampung nelayan di Kecamatan Penajam dan bertemu dengan Ruslan Syah, koordinator kelompok nelayan di Kota Penajam. Di sini saya bisa melihat perairan IKN dan 2 kampung nelayan lainnya, Jenebora dan Pantai Langu. Meski senang wilayah perairan Penajam kini terang benderang di malam hari sejak pembangunan IKN, tapi Ruslan Syah dan para nelayan khawatir kampung nelayan akan tersingkir. Tapi kalau dari nelayan sendiri, ada nggak sih keinginan pada saat nanti IKN diresmikan, kampung kita harus seperti ini nih, itu seperti apa tuh? Sudah ada keinginan, aspirasi gitu nggak sih? Inginnya nelayan seperti apa? Kalau Bu ya, kita belum pernah juga ada kompromi bahwa harus bagaimana nanti apabila jadi IKN. Inginnya, yang terpikir dari kami nelayan ini ya, bahwa dengan adanya IKN ini yang kami pikirkan ini, semua nelayan itu kita kemana nanti? Kemana ini maksudnya? Kemana kita nanti? Apakah ada tempat disiapkan oleh pemerintah? Kami harus kemana? Itu aja dipikirkan selama ini. Apabila ini daerah ini habis, kita ini mau kemana? Ruslan mengungkap
perairan Penajam semakin ramai aktivitas kapal besar milik sejumlah industri seiring pembangunan IKN. Beberapa kapal besar ini terkadang menurunkan jangkar atau off anchor yang mengganggu aktivitas nelayan tradisional. Sekarang nelayan kami, Bu, sudah ada yang menembus 60 mil. 60 mil itu jarak jauh. Saking tidak bisanya sudah operasional di sini. Semacam ikan tenggiri. Belum ada industri ini, baik. Dulu kata orang tua kami loh ya, bahwa mencari ikan itu tidak jauh. Di daerah ini aja. Dan generasi saya sempat merasakan bahwa kami cari ikan masih di sini. Bersama Ruslan, saya menemui Daib, nelayan di pesisir lain. Pria berusia 56 tahun ini juga merasakan wilayah tangkapnya semakin terhimpit karena ramai dilewati kapal-kapal besar. Daib seringkali terpaksa menyingkir di tengah aktivitas menjaring ikan, sebab perahu kecil 1 gross ton miliknya tak mampu menandingi kapal-kapal besar. Pengaruhnya kayak gimana tuh Pak? Pengaruhnya kapal-kapal itulah, belabu-belabu di tempat kita masang jaring gitu. Nah, jadi pengaruh sama kita kan. Ini selama UKN ini kan banyak kapal masuk gitu. Nah. Kapalnya kapal yang besar kapal itu? Tongkang lah, kapal besar lah. Muat-muat alat itu kan masuk ke dalam dia. Tapi itu sering terjadi Pak? Ya sering betul tadi itu. Kalau kita di jalur itu hampir tiap hari itu. Lebih dari 40 tahun Daib mencari nafkah sebagai nelayan tangkap seperti ikan, udang, dan lobster. Tapi karena ramai lalu lalang kapal, pendapatannya kian berkurang. Berarti itu ini dong Pak, pengaruh sama tangkapannya Bapak gitu. Pengaruh lah. Biasanya bisa dapat berapa, terus karena ada kapal besar jadinya berapa tuh? Harusnya dapat 300, 400, tapi sekarang ya rata-rata 250 gitu. Ruslan Syah menyebut ada sekitar 300 perahu nelayan tradisional beroperasi di perairan Penajam Pasir Utara dan IKN. Kita tidak bisa langsung menuduh bahwa ini dari IKN gitu kan. Karena kita melihat di Teluk Balikpapan ini adalah daerah industri. Di situ ada CVO ya kan, peti kemas, perusahaan batubara. Kita tidak bisa memilah bahwa itu aktivitas IKN. Iya atau tidak gitu. Kami sudah menjauh, artinya tidak di posisi kami sudah mencari. Dan bahkan dengan adanya off anchor-nya kapal itu, kami tidak di aktivitas di situ sudah. Ruslan dan para nelayan sejatinya tak menentang pembangunan IKN dan mengaku siap menyuplai pasokan ikan laut untuk ibu kota baru. Tapi, para nelayan berharap pembangunan IKN juga memperhatikan pemberdayaan manusia bagi warga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami bukan tidak mau, ya kan? Kami tunduk dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi pernahkah kami diajak untuk duduk bersama-sama untuk berbicara bahwa ini daerah terlarang, ini daerah yang tidak terlarang. Tunjukkan kami orang awam, orang bodoh, gitu kan, orang kecil. Jangan cuma kencang di peraturan, tapi manfaat dan faedahnya kepada kami tidak ada. Nah, masalah kolaborasi, kami siap. Pemerintah Penajam Pasir Utara membantah jalur kapal besar termasuk pengangkut logistik dan bahan bangunan IKN melintasi area tangkap nelayan. Enggak juga, kan kalau kapal-kapal yang besar itu yang mengangkut baik itu bahan bangunan, itu kan jalurnya kan ada. Kalau untuk untuk petani nelayan itu kan beda jalur. Beda, tidak mungkin di situ kan yang sifatnya menjadi jalur sungai, jalur untuk kapal-kapal besar, mereka kan tidak di situ. Tahun 2023, perikanan tangkap Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai lebih dari 6.500 ton. Tahun 2024, pemerintah menetapkan target 10.000 ton hasil tangkap nelayan untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga wilayah IKN. Ahli Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Gadjah Mada Profesor Swadi menilai pemerintah daerah wajib memastikan perlindungan untuk aktivitas nelayan yang dituang dalam peraturan daerah. Justru kalau dengan perlindungan itu harusnya inklusi itu menjadi bagian yang penting dari pengembangan kawasan itu. Harusnya mereka itu diberdayakan untuk mampu mensuplai kebutuhan ikan ke daerah IKN gitu. Artinya inklusinya di situ gitu. Nah itu perlu kita petakan dengan baik. Artinya pemberdayaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan perikanan yang mereka dalami di kondisi mereka. Nah identifikasi kebutuhan itu menjadi hal yang sangat-sangat mendesak.
Sementara itu, Pemkab tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan cara membangun tempat pelelangan ikan TPI di area Kota Penajam. Pasalnya, selama ini sebagian besar hasil tangkapan nelayan dijual ke TPI Balikpapan. Pemkab PPU mengusulkan pembangunan TPI melalui program 2025 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyuplai ikan ke IKN. Di antaranya Desa Api-Api dan Sesulu, Kecamatan Waru, serta Kelurahan Tanjung Tengah dan Sesumpu di Kecamatan Penajam. Seiring rencana pembangunan TPI, penanggung jawab Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun juga menjanjikan pembangunan kampung nelayan maju dengan mengoptimalkan potensi ekonomi komunitas nelayan dan keluarganya. Kita minta sekitar 30 miliar lebih itu satu kampung nelayan maju itu. Lengkap semua, tinggal eksekusi aja yang ada di dalam kampung nelayan maju tersebut. Karena itu sudah masuk program dari KKP, sudah masuk ke KKP, sehingga tinggal kita nanti mengeksekusi. Pemkab PPU juga sedang merevitalisasi Pelabuhan Benuotaka di Kelurahan Buluminung yang kini berfungsi sebagai pusat bongkar muat batu bara, crude palm oil atau CPO, dan material berat lainnya. Saat IKN resmi beroperasi, pelabuhan seluas 10 hektar tersebut digadang-gadang bakal berfungsi sebagai pelabuhan umum sekaligus pintu gerbang menuju kota Nusantara. Namun pengelola Benuotaka masih carut-marut pasca pihak pengelola terjerat kasus korupsi. Karena itu memang sedang kita kerjakan sekarang, kita lakukan kerjasama dengan badan usaha yang mengelola pelayaran itu, dikaji bagaimana dampak dari kalau dia menjadi dampaknya semua dihitung. Sekarang kita kan karena pelabuhan itu kan, BUMD itu kan termasuk BUMD yang bermasalah secara hukum kan. Nah kemarin baru di bulan 11 baru saya minta ke KPK untuk saya kelola. Tidak gampang untuk mengelolanya, harus mencari orang yang tepat. Warga Penajam Pasir Utara ingin menyambut pembangunan IKN dengan harapan lebih sejahtera. Mampukah negara berkomitmen pembangunan ibu kota baru tak meninggalkan apalagi menyingkirkan warga di wilayah penyangga? Dengan berkembangnya IKN ini tentu taraf hidup kami juga selaku nelayan diperhatikan, Bu. Jadi kita bisa seimbang karena pangan dan gizi itu seirama, Bu. Ya kan? Kami ada, IKN juga ada. Seenggak-enggaknya makhluk hidup bisa menghidupi nafkah anak istrinya, Bu. Kalau bukan kami, anak dan cucu kami. Pembangunan ibu kota negara Nusantara diharapkan mampu meningkatkan geliat ekonomi wilayah penyangga, termasuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kesiapan sumber daya manusia perlu jadi perhatian utama, sehingga warganya berdaya, mampu bersaing dan kompeten untuk turut dapat merasakan dampak positif pembangunan pusat ekonomi baru masa depan, Kota Nusantara. Saudara, penelusuran jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dan juru kamera Dian tadi sekaligus menutup 60 menit special report edisi hari ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih.